Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran tema kali ini kita akan masuk di pembelajaran 3, tema 3 subtema 1. Nah, anak-anak boleh melihat buku atau membaca buku di halaman 154. Nah, sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran ketiga, kita pertama akan mempelajari tentang muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Nah, pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki bagian dan fungsi masing-masing. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu meliputi misal akar, daun, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, kalian pasti sudah mengamati toh di lingkungan kalian ada namanya tumbuhan. Nah, yang pertama misal kita bahas akar. Nah, akar itu biasanya letaknya di bawah ya. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuhnya di dalam tanah. Nah, akar itu menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tumbuhnya tanaman. Nah, bagian tumbuhan yang tertanam, ya ingat ya, bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah itu disebut akar. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Nah, yang kedua yaitu nanti dulu, akar itu, bagian-bagian akar itu meliputi ada akar utama, cabang akar, rambut akar. Nah, akar itu ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ingat ya, akar dibagi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kalau akar serabut itu terdapat pada tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu, misalnya padi, pohon kelapa. Nah, itu akar serabut. Nah, kalau akar tunggang itu terdapat pada tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, misalnya pohon mangga dan jambu. Nah, yang kedua kita bahas yaitu daun. Nah, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang disebut daun. Nah, daun itu berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, kenapa daun itu berwarna hijau? Karena dia mengandung zat klorofil. Bagian-bagian daun meliputi tangkai daun, helai daun, tulang daun. Nah, berdasarkan bentuk tulang daun, daun itu dibedakan menjadi daun bertulang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, daun itu dibagi-bagi ya nak ya, nggak cuma daun gitu aja. Jadi daun itu ada yang tulang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, yang ketiga yaitu batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, ingat nih, lihat batang. Batang itu adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan, yaitu daun, bunga, dan buah. Nah, dari bagian-bagian ini itu semua mempunyai fungsi masing-masing. Nah, akar tadi apa? Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Nah, ini akar. Dia menjalar ke dalam tanah. Ada juga misalnya pohon beringin. Kalau pohon beringin itu menjalar sampai ke di luar permukaan tanah juga ada akar. Nah, jenis-jenis akar. Tadi udah Bu Putri cuplik. Jenis-jenis akar. Ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya padi, jagung. Nah, lihat ya. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Nah, lihat, kalian perhatikan ya contohnya. Jadi akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan padi dan jagung. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang itu tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya pohon mangga, pohon
jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain, merupakan cabang dari akar utama. Nah, ini akar yang dinamakan akar tunggang. Jadi akar dibagi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Fungsi dari akar yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jadi ada 3 fungsi akar. Nah, kalian harus hafal ya. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu, misalnya akar gantung, atau akar udara. Fungsinya buat apa? Fungsinya mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Nah, dia itu mempunyai akar gantung. Yang kedua, akar nafas. Akar napas fungsinya untuk apa? Untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api, beradanya ada di danau, sungai-sungai seperti itu. Jadi bentuk akar itu ada 2, akar gantung dan akar napas. Yang ketiga, akar papan. Tadi akar gantung, akar napas. Yang ketiga, akar papan atau banir. Nah, fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contoh, akar pohon kenari dan pohon randu. Nah, akarnya yang menjalar besar itu ya, itu namanya akar papan. Terus yang keempat, akar tunjang. Nah, lihat ini contohnya. Nah, fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Yang kedua yaitu batang. Kalau tadi akar, yang kedua batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jadi ini ada 3 fungsi batang yang kalian harus hafal dan ingat. Jenis-jenis batang. Pertama, batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Nah, itu berjenis batang berkayu. Yang kedua, batang basah dan berongga. Nah, biasanya itu berstruktur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya apa? Bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Nah, ini ya, jadi batang basah dan berongga. Kalau tadi batang yang kering. Kalau yang kering itu tidak mengandung banyak air. Kalau yang basah itu dia mengandung banyak air. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi tempat fotosintesis. Nah, daun itu fungsinya buat tempat fotosintesis. Fungsi dari daun yang pertama, apa coba? Fungsi dari daun. Fungsi dari daun yang pertama itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan. Yang ketiga, sebagai tempat penguapan air pada tumbuhan. Nah, fungsi daun sebagai tempat fotosintesis, sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi kalau ada yang tanya apa fungsi dari daun, adalah tempat berfotosintesis. Nah, daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Nah, seperti misalnya mangga, jambu. Nah, ini seperti tulang daun menyirip. Yang kedua, tulang daun menjari. Biasanya yaitu daun pepaya. Nih, bisa juga daun singkong. Terus yang ketiga, tulang daun melengkung. Biasanya yaitu daun sirih. Nah, itu biasanya.
Terus yang keempat, tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar itu biasanya daun kelapa, ini dari pohon jagung itu misalnya seperti itu. Jadi daun dibedakan menjadi 4, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung. Jadi ada 4 ya. Sekarang selanjutnya yang keempat yaitu bunga. Nah, lihat bagian-bagian bunga. Nah, kalian lihat yang A. Yang A ini adalah tangkai bunga. Fungsinya buat apa? Menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua B. Yang B, lihat kelopak. Kelopak itu fungsinya buat melindungi bunga sebelum mekar. Yang C, mahkota. Tuh lihat. Jadi bunga ada mahkotanya ya. Mahkota itu fungsinya buat apa? Menarik perhatian polinator atau misal kumbang dan lain sebagainya. Yang D yaitu benang sari. Nah, benang sari itu fungsinya alat reproduksi jantan. Yang E, putik. Putik itu adalah fungsinya adalah alat reproduksi betina. Nah, ini bagian-bagian dari bunga, ada 5. Pertama tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Selanjutnya yaitu buah dan biji. Nah, lihat ini contohnya buah alpukat ya. Ini buah alpukat itu ada daging, biji, kulit buah. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan dari hasil dari perkembangan bunga. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging dan buah. Nah, ini ya. Ini adalah buah dan biji. Contohnya adalah alpukat. Pembelajaran ketiga ya, kalau tadi IPA sekarang bahasa Indonesia. Cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, kalian kemarin sudah belajar kan mengenai wawancara. Nah, sekarang cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi sesuai rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Mengapa, siapa, di mana. Nah, seperti itu ya. Fungsi menggunakan beberapa kata tanya. Yang pertama yaitu apa? Fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Apa makanan kesukaan Bapak? Nah, seperti itu ya. Ini contoh kata yang digunakan saat wawancara yaitu apa. Yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan yang Bapak pelihara? Nah, berapa lama Bapak memelihara hewan tersebut? Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, siapa? Siapa itu berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlihat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Siapa saja karyawan Bapak yang ada di rumah ini? Nah, seperti itu. Yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Di mana Bapak menjual hewan-hewan tersebut? Nah, seperti itu. Yang kelima, kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Seperti itu contohnya. Jadi ada apa, siapa, di mana, kapan, terus apalagi? Banyak sekali ya, apa, siapa, kenapa, di mana, kapan, dan lain sebagainya. Itu adalah kata tanya untuk melakukan wawancara. Yang keenam, mengapa? Nah, fungsinya untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, seperti itu contohnya. Yang ketujuh, bagaimana? Fungsinya untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, seperti itu ya.
Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri tadi mengenai IPA, bagian-bagian tumbuhan, terus yang kedua muatan bahasa Indonesia tentang kata-kata tanya untuk melakukan wawancara. Nah, sekarang itu kita silahkan anak-anak mengerjakan tugas dari Bu Puri. Tugas pertama IPA, tugas kedua bahasa Indonesia. Nah, kalian tulis soalnya ya, tulis dengan rapi. Ingat, tulis dengan rapi. Kalau nggak rapi nggak Bu Puri nilai loh. Oke. Nah, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.